Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan juga tetap semangat. Hari ini Bu Aziza akan menjelaskan tematik kelas 4, tema 4, mengenal berbagai jenis pekerjaan, subtema 3, pekerjaan orang tuaku, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita mulai belajar, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang unsur-unsur cerita. Apakah kalian ada yang tahu apa itu unsur-unsur cerita? Ya, unsur cerita adalah unsur-unsur yang mempengaruhi terbentuknya sebuah cerita. Nah, unsur-unsur cerita yang pertama yaitu adalah tema. Tema merupakan gagasan atau ide yang mendasari suatu cerita. Tema bisa dinyatakan secara eksplisit atau diungkapkan dalam cerita, dapat pula yang dinyatakan secara implisit atau tidak tertulis dalam cerita tetapi harus dipahami. Berikutnya unsur yang kedua yaitu tokoh dan penokohan. Tokoh merupakan pelaku dalam sebuah cerita, sedangkan penokohan merupakan watak atau karakter tokoh yang terdapat dalam sebuah cerita. Penokohan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada tokoh protagonis, merupakan tokoh yang memiliki watak baik dalam cerita. Biasanya tokoh protagonis menjadi tokoh utama dalam sebuah cerita. Yang kedua ada tokoh antagonis, merupakan tokoh yang memiliki watak buruk dalam cerita. Biasanya, tokoh antagonis merupakan sosok yang menyebabkan timbulnya konflik yang dialami oleh tokoh protagonis. Yang ketiga adalah tokoh tritagonis yang merupakan tokoh penengah. Selanjutnya yaitu latar atau setting. Latar atau setting ini merupakan gambaran tempat, waktu, dan suasana dalam cerita. Latar tempat menjelaskan di mana kejadian atau peristiwa dalam cerita itu terjadi. Lalu latar waktu menjelaskan kapan kejadian atau peristiwa dalam cerita terjadi, dan latar suasana menjelaskan gambaran suasana dalam sebuah cerita. Unsur selanjutnya adalah alur. Alur adalah rangkaian kronologi peristiwa dalam cerita. Alur itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada alur maju, adalah peristiwa yang disajikan secara kronologis atau sesuai dengan urutan waktu dari awal ke akhir. Selanjutnya, alur mundur adalah peristiwa yang dimulai dari akhir cerita ke awal cerita. Alur mundur disebut juga dengan istilah kilas balik. Lalu yang ketiga adalah alur campuran, merupakan peristiwa yang menggabungkan antara alur maju dan alur mundur. Jadi rangkaian peristiwanya melompat-lompat antara peristiwa masa lalu dengan masa kini. Unsur selanjutnya adalah amanat atau pesan moral. Amanat merupakan pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca melalui cerita. Misalnya, cerita Malin Kundang yang memiliki amanat bahwa tidak boleh durhaka kepada ibu. Menentukan pesan moral dalam cerita. Pesan moral dapat berupa nasihat, pesan, saran, ataupun anjuran bagi pembaca. Unsur-unsur cerita dapat dituliskan dalam bentuk peta pikiran. Perhatikan cerita berikut. Cerita tentang tupai dan ikan gabus. Dahulu kala, hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Mereka adalah seekor tupai dan seekor ikan gabus. Setiap hari mereka melakukan kegiatan bersama, mencari makan, bermain, bahkan mengunjungi tempat-tempat baru selalu dilakukan bersama. Suatu hari, tupai tidak melihat gabus sahabatnya. Ia mencarinya ke tempat biasa gabus tinggal. Saat bertemu, tupai sangat kaget. Gabus terlihat lesu. Ternyata ia sedang sakit. Tupai sangat sedih. Ia menawarkan makanan untuk sahabatnya. Namun, gabus tidak berselera makan. Gabus hanya menginginkan satu jenis makanan yang diyakininya dapat menyembuhkan penyakitnya. Tupai berjanji akan mencarikannya untuk sahabatnya. Setelah gabus menyampaikan obat penawar penyakitnya, tupai sangat kaget. Ia harus mencari hati ikan hiu. Ikan hiu sangat ganas. Tidak terpikir olehnya ia bisa mendapatkannya. Namun tupai bertekad untuk mendapatkannya. Ia ingin sahabatnya sembuh.
Tupai kemudian melompat dari satu pohon kelapa ke pohon kelapa lainnya yang dekat dengan tepi pantai. Saat menemukannya, ia melubangi satu kelapa dan membiarkan airnya habis. Kemudian, sang tupai masuk ke dalam kelapa. Angin kencang membuat kelapa jatuh ke pantai dan ikan hiu memakannya. Di dalam perut ikan, tupai kemudian keluar dari kelapa dan menggigit hati ikan hiu. Ikan tersebut mencoba bertahan sampai kehabisan tenaga. Ombak besar membawa ikan hiu ke tepi pantai. Saat itulah tupai keluar dari mulut ikan hiu dan membawa hati ikan kepada sahabatnya. Sampai di tempat ikan gabus, tupai kemudian memberikan hati ikan hiu untuk dimakannya. Beberapa hari kemudian, tupai melihat sahabatnya segar kembali. Betapa senangnya tupai melihat ikan gabus sehat seperti sedia kala. Cerita ini disadur dari dongeng dan cerita rakyat Nusantara paling melegenda, Ajeng Restiani. Berdasarkan cerita tersebut, unsur-unsur cerita yang ada yaitu judul, tupai dan ikan gabus, tokoh, tupai, ikan gabus, dan ikan hiu. Sifat tokoh, tupai suka menolong, ikan gabus sabar. Tempat di Kalimantan Barat. Awal cerita, tupai melihat gabus lesu. Akhir cerita, ikan gabus sabar seperti sedia kala. Pesan moralnya, kita harus saling tolong-menolong. Oke anak-anak, sekarang tugas kamu hari ini yaitu bacalah teks pada halaman 131 sampai 132, kemudian jawablah pertanyaan pada tabel 3.1 unsur cerita, serta halaman 132 dan halaman 133, ayo berlatih menuliskan unsur cerita dalam bentuk peta pikiran. Kerjakanlah dengan baik dan benar, dan jika sudah selesai, kirimkan hasil pekerjaan kamu ke Google Classroom ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran hari ini sudah selesai kita laksanakan. Terima kasih anak-anak karena sudah menonton video pembelajaran ini hingga akhir. Semoga kamu semua dapat mengambil pelajaran dari apa yang sudah Bu Aziza jelaskan. Semoga kamu dapat memahaminya, dan jika kamu belum paham, silakan kamu bertanya kepada Bu Aziza. Oke, mohon dimaafkan atas segala kesalahan dan kekeliruan yang Bu Aziza tidak sengaja lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Bu Aziza akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.